Halo semuanya, selamat datang di video tutorial mencari literatur dalam platform Science Direct. Di dalam video ini, kalian bisa mengetahui fitur-fitur serta tips and trick yang membuat kalian bisa lebih cepat dalam menemukan literatur yang kalian inginkan. Terlebih lagi bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Diponegoro aktif yang memiliki akun SSO. Langsung saja kita ke tutorialnya. Hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu login ke akun SSO kalian. Jika sudah, scroll ke bawah hingga kalian menemukan aplikasi jurnal yang dilanggan Undip. Klik aplikasi tersebut hingga muncul pilihan e-jurnal. Kalian bisa memilih e-jurnal Science Direct. Nah, setelah dibuka akan muncul tampilan seperti berikut. Di halaman ini terlihat ada beberapa search box yang bisa diisi. Dari yang sebelah kiri yaitu Find Articles with these terms. Di search box ini kalian bisa mencari jurnal atau artikel dengan query yang telah kalian miliki. Search box yang berada di tengah bisa digunakan ketika kalian ingin lebih spesifik mengenai istilah apa yang terkandung di dalam jurnal atau artikel yang dicari, atau bisa juga diisi dengan judul buku. Search box yang berada di paling kanan bisa kalian isi dengan nama penulis artikel atau jurnal yang kalian cari jika kalian tahu namanya. Kalian bisa mengisi ketiga search box tersebut jika ingin hasil yang lebih spesifik. Kemudian, jika kalian scroll ke bawah, kalian bisa menemukan artikel atau jurnal yang sudah dikelompokkan sesuai dengan bidang yang terkait. Di bagian ini, kalian bisa langsung mencari artikel atau jurnal yang kalian butuhkan sesuai bidangnya. Namun, bidang yang tertera di sini masih belum lengkap. Untuk mencari artikel atau jurnal yang spesifik ke bidang yang kalian inginkan, kalian bisa scroll ke atas lagi, lalu mengklik Journals and Books. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa langsung mengisi search box, tetapi jika ingin bidang yang lebih spesifik, kalian bisa scroll ke bawah sedikit, kemudian di sebelah kiri bagian All Subject Areas, bisa kalian klik dan pilih sesuai dengan bidang yang kalian cari. Setelah sudah dipilih, maka hasil yang keluar akan berkurang. Jika merasa masih kurang spesifik, kalian bisa mengklik All Secondary Subject Areas. Bagian ini akan membuat hasil yang keluar lebih spesifik lagi di bidang yang kalian inginkan, sehingga hasil yang keluar akan lebih sedikit lagi. Selanjutnya, jika kalian sudah memiliki query dan ketentuan spesifik lainnya, kalian dapat langsung menggunakan fitur penelusuran lanjutan atau Advanced Search. Berdasarkan pengertiannya, Advanced Search adalah teknik pencarian yang menggunakan parameter atau filter khusus untuk mempersempit dan meningkatkan relevansi hasil pencarian dalam database akademik atau mesin pencari informasi. Dengan demikian, literatur yang dihasilkan akan lebih terfokus dan spesifik, serta dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam pencarian informasi. Oke, sekarang kita bahas fitur Advanced Search yang tersedia di Science Direct serta berbagai metadata yang dapat digunakan. Aku juga akan jelasin satu persatu fungsi dari metadata tersebut. Nah, tampilan Advanced Search di Science Direct seperti ini. Di sini ada 12 metadata yang dapat kita manfaatkan dalam proses pencarian informasi. Oke, langsung saja ke fungsi metadatanya. Yang pertama yaitu Find Articles with these terms. Metadata ini digunakan untuk memasukkan kata kunci atau frasa tertentu, yang kemudian Science Direct akan mencari istilah tersebut di seluruh bagian dokumen, kecuali pada bagian referensi. Yang kedua yaitu In these Journals and Books. Metadata ini dipakai untuk memasukkan judul jurnal atau buku tertentu, sehingga hasilnya akan hanya terbatas pada publikasi tersebut. Yang ketiga yaitu Years. Metadata ini berfungsi untuk membatasi rentang tahun terbit jurnal dan buku yang diinginkan, dengan catatan semua tahun perlu ditulis 4 digit. Contohnya yaitu 2020 sampai dengan 2024. Yang keempat yaitu Author.
Metadata ini digunakan untuk memasukkan nama author tertentu sehingga hasil literatur hanya sebatas jurnal atau buku yang dikarang author tersebut. Yang kelima yaitu author affiliation. Metadata ini adalah institusi tempat penulis bekerja atau berafiliasi saat penelitian dilakukan, yang biasanya berupa universitas, lembaga riset, atau organisasi tertentu. Yang keenam yaitu volume, issue, dan page. Metadata ini digunakan untuk mencari artikel dalam jurnal berdasarkan edisi terbitnya. Volume menunjukkan edisi tahunan. Issue adalah nomor terbitan dalam 1 tahun, dan page digunakan untuk menemukan artikel pada halaman tertentu. Dengan catatan, jika mencari dalam rentang halaman, gunakan tanda hubung, misalnya 20 sampai 30. Kemudian yang ketujuh yaitu title, abstract, or author specific keywords. Metadata ini memungkinkan pencarian berdasarkan jika kata kunci ada di judul, hasil yang muncul adalah artikel dengan topik yang disebutkan langsung. Jika ada di abstrak, hasil pencarian mencakup artikel yang membahas topik tersebut meskipun tidak ada di judul. Sedangkan jika berdasarkan kata kunci dari penulis, hasilnya akan lebih spesifik karena menggunakan istilah yang dianggap paling relevan oleh penulis artikel tersebut. Yang kedelapan yaitu title. Metadata ini digunakan untuk mencari artikel yang mengandung kata kunci tertentu dalam judulnya, sehingga hasil pencarian lebih spesifik. Yang kesembilan yaitu reference. Metadata ini membantu menemukan artikel yang mencantumkan referensi tertentu dalam daftar pustaka, sehingga mempermudah melacak penelitian yang mengutip sumber tersebut. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu ISBN or ISSN. Metadata ini berfungsi untuk menemukan buku atau jurnal berdasarkan nomor uniknya. ISBN atau International Standard Book Number berlaku untuk buku, sedangkan ISSN atau International Standard Serial Number digunakan untuk jurnal dan publikasi berkala. Setelah memahami konsep dasar mengenai advanced search dan menentukan query pencarian yang sesuai, langkah selanjutnya adalah memanfaatkan teknik ini untuk mencari buku atau jurnal ilmiah secara lebih efektif. Advanced search memungkinkan kita untuk menemukan referensi secara spesifik berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Dalam proses pencarian ini, penting untuk memahami cara menyusun query yang tepat agar hasil pencarian lebih relevan dengan topik yang kita butuhkan. Langkah pertama adalah membuka halaman Advanced Search pada platform Science Direct. Setelah itu, masukkan query yang telah disusun pada kolom Find Articles with these terms. Misalnya, kita dapat mengetikkan Information Seeking Behavior and Students Research Effectiveness or Academic Performance and dalam kurung Impact or Influence or Effect. Query ini dirancang untuk memperluas cakupan pencarian dengan mempertimbangkan berbagai istilah yang relevan. Penggunaan operator logika seperti and, or, dan tanda kurung sangat penting untuk memperjelas hubungan antar kata kunci. Karena tujuan utama adalah mencari jurnal ilmiah, pastikan pada kolom In this journal or book title diisi dengan kata jurnal. Jika muncul opsi spesifikasi jenis jurnal atau buku tertentu, bisa kita lewati opsi tersebut, kecuali jika kita memiliki referensi spesifik mengenai jurnal yang diinginkan. Penting untuk diingat bahwa fokus kita adalah mencari jurnal ilmiah yang relevan dengan bidang informasi, bukan jurnal medis atau bidang lainnya yang tidak sesuai dengan topik yang kita cari. Selanjutnya, jika kita ingin membatasi hasil pencarian berdasarkan rentang tahun tertentu, kita bisa memanfaatkan fitur Search Year. Fitur ini membantu menyaring jurnal-jurnal yang terbit pada periode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Namun, jika kita hanya mencari berdasarkan judul jurnal tanpa memperhatikan tahun terbitan, fitur ini bisa diabaikan. Demikian pula dengan kolom-kolom tambahan seperti author, author affiliation, volume, issue, dan page yang dapat kita manfaatkan jika sudah mengetahui informasi spesifik mengenai referensi yang dicari.
Setelah semua kolom diisi sesuai kebutuhan, kita dapat menekan tombol search untuk memulai pencarian. Science Direct akan menampilkan hasil pencarian berupa jurnal-jurnal yang relevan dengan query yang telah kita masukkan. Dari hasil tersebut, kita bisa memilih artikel atau jurnal yang paling sesuai dengan topik penelitian kita. Jika menurut teman-teman hasil dokumen yang dihasilkan dengan menggunakan query tersebut belum spesifik dan belum sesuai dengan hasil dokumen yang teman-teman inginkan, maka kalian bisa mengembangkan query tersebut dengan berbagai macam cara. Berikut ini akan saya jelaskan cara-cara dalam mengembangkan query. Cara yang pertama yaitu kita bisa mengembangkan query dengan cara mencari padanan kata atau sinonim dari kata tersebut. Contoh sinonim dari query pertama yaitu knowledge seeking behavior. Maka teman-teman bisa mencoba memasukkan kembangan query tersebut. Cara kedua yaitu kita bisa mengembangkan query dengan cara mencari lawan kata atau antonim dari query tersebut. Contoh antonim pada query kedua yaitu student, poor, research, kill. Pengembangan query selanjutnya yaitu border terms. Border terms adalah pembatas dari kata-kata yang memiliki kategori yang sama dengan query kita. Contoh border terms dari query pertama yaitu information literacy dan learning strategies. Selain border terms, narrow terms juga bisa digunakan dalam mengembangkan query. Yang dimaksud dengan narrow terms yaitu pencarian kata yang lebih spesifik dari query yang kita miliki. Contoh narrow terms dari query kedua yaitu data analysis skills dan citation management. Cara pengembangan selanjutnya yaitu related terms. Yang dimaksud dengan related terms yaitu pencarian kata yang memiliki keterkaitan konsep dengan query kita. Contoh related terms dari query ketiga kita yaitu academic motivation dan study habits. Jika kalian sudah mengetahui literatur yang ingin dicari, entah mungkin kalian mengetahuinya dari dosen atau mungkin dari daftar pustaka suatu literatur lainnya, kita bisa menggunakan search box yang ada di awal tadi. Pada search box di atas terdapat yang pertama, find articles with these terms. Untuk judulnya, contohnya ketika saya ingin mencari suatu artikel dengan judul Beyond Borders, kalian bisa langsung memasukkannya ke dalam text box sebelah kiri tersebut. Kemudian yang kedua yaitu index journal or book title. Untuk membatasi pencarian hanya dalam jurnal atau buku tertentu, kalian bisa memasukkannya sesuai kebutuhan. Contohnya, saya ingin memasukkan International Journal of Intercultural Relations. Yang ketiga yaitu author, untuk mencari literatur yang ditulis oleh penulis tertentu. Contohnya, saya ingin memasukkan nama penulisnya Ling Chi Tang. Jika hasilnya hanya satu literatur, maka kalian sudah tepat dalam memasukkan judul dan penulisnya. Ketika kalian memasukkan judul maupun nama penulisnya, kalian perlu berhati-hati, karena jika kalian salah sedikit saja, maka literatur yang ingin kalian cari tidak dapat ditemukan. Jadi begitulah cara kita mencari literatur dalam platform Science Direct dengan beberapa fitur yang bisa digunakan serta tips and trik agar kita bisa lebih cepat dalam menemukan literatur yang ingin kita cari. Semoga teman-teman yang menonton video ini akan merasa terbantu dengan video yang telah dibuat. Sekian, sampai jumpa lagi di video lainnya.